Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membasahi lisan kita dengan kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin, menguatkannya dengan penuh keimanan dalam hati kita dan mewujudkan kesyukuran kita di dalam aktivitas perilaku kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian inilah yang dirumuskan para ulama tentang ta'rif daripada al-iman. Begitu juga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan al-a'mal bil jawarih, perbuatan-perbuatan harian kita. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian, kita bersyukur kita sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan di antara sebab Allah muliakan bulan Ramadan ini karena Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya memanfaatkan Ramadan ini lebih dekat interaksi kita dengan Al-Quran, baik secara lafzan ataupun secara ma'nawiyah. Baik secara lafaz yang kita baca dalam beberapa kesempatan waktu yang sudah kita sediakan untuk kebersamaan kita dengan Al-Quran, atau secara ma'nawiyan, secara kenilaian kita menggunakan Al-Quran itu sebagai landasan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mengakhiri Ramadan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah dalam beramal adalah kita konsisten, istiqomah sampai akhir Ramadan, tidak menurun, tidak berkurang produktivitas kita, baik al-a'mal al-ukhrawiyah kita maupun al-a'mal al-dunyawiyah kita, baik itu ibadah-ibadah ataupun aktivitas harian kita, mudah-mudahan terus sampai akhir Ramadan. Bahkan kalau kita lihat para ulama dan kemudian orang-orang soleh terdahulu itu saat-saat akhir Ramadan malah lebih giat dan lebih memperbanyak kuantitas dan kualitas ibadahnya. Berbeda dengan negeri kita, mungkin semakin pertengahan dan semakin akhir, saf-saf solat kita semakin berkurang. Mudah-mudahan tidak di masjid dan musola terdekat dengan rumah kita. Maka ini adalah merupakan tugas kita untuk mengingatkan sesama kita agar menyiarkan Ramadan ini sampai akhir Ramadan dan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian, teringat pada tahun yang lalu pun sebenarnya tajuk yang disampaikan hampir sama tentang birrul walidain. Mudah-mudahan ini menguatkan, dan ketika tema ini disampaikan kepada kami, Masya Allah, tema yang begitu indah, pintu surga yang diabaikan, ya, ditinggalkan, Masya Allah, pintu surga yang ditinggalkan. Saya agak sedikit merinding membaca tema ini, Bapak, karena dikaitkan itu dengan birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Birrun artinya kebaikan. Kalau dikaitkan dengan al-walidain, kedua orang tua, maka yang maksud dengan kebaikan orang tua itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Di dalam Al-Quran mengenai kata-kata al-birru ini
dalam awal juz 4 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, sungguh kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kata Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau mengeluarkan infak dari sesuatu yang kamu paling suka. Dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, kita cenderung gandrung dengan harta benda, tidak bisa kita pungkiri. Setiap orang membutuhkan itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika sesuatu yang kita cintai bersifat materi keduniaan itu dan kemudian kita infakkan, dan itu kita akan mendapatkan albirru. Artinya di sini kita melihat bahwa albirru itu adalah amalan totalitas kita terhadap sesuatu, bahkan terhadap apa yang kita cintai pun kita berani untuk mengeluarkan itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna dan bernilai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan al-walidain, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, artinya totalitas amal kita kepada kebaikan itu kepada orang tua kita. Artinya orang tua kita derajatnya bahkan itu di bawah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan kedua ibu bapa kita. Luar biasa Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian. Begitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan derajat orang tua itu setelah menduduki keridhaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah, kemudian derajat kedua adalah ridha orang tua. Masya Allah. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu tentang ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, ini disebutkan dengan wabil walidaini ihsana. Bil wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu ihsan, berbuat baiklah. Jadi ihsan, kalau asal katanya ahsana yuhsinu, menyempurnakan kebaikan itu. Maka kepada kedua orang tua wabil walidaini ihsana, maka buatlah perilaku totalitas yang terbaik kepada kedua orang tuamu. Itu Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu, apa sambungannya? Wabil walidaini ihsan, ujungnya itu. Jadi Allah sebutkan jangan menyembah kecuali Allah dan kemudian berbuat baiklah kepada orang tua. Sampai kemudian perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil, wa idza akhadna mitsaqa Bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jadi ketika Bani Israil itu melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutan yang kedua wabil walidaini ihsana. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu berbuat baiklah. Hampir ada 7 ayat Al-Quran dan seluruhnya diletakkan birrul walidain, pengabdian kita kepada orang tua itu setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Begitu banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Kita coba cek satu-satu. Yang pertama adalah dalam surah tadi yang kita sebutkan, dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ditetapkan perintah kepada Bani Israil ini, pertama, la ta'buduna illallah, janganlah kau menyembah kecuali hanya Allah, dan kemudian kedua adalah bil walidaini ihsana. Barulah kemudian rentetan amal-amal yang lain. Yang kedua Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, dalam surah Al-Ahqaf Allah SWT berfirman ayat 15. Wa wasaynal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamalhu wa wisaluhu 30 syahra. Kemudian ini juga tentang birrul walidain. Wa wasaynal insan,
diberikan wasiat kepada manusia ini untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Surah Al-An'am ayat 151. Begitu juga, qul ta'alu atlu ma harrama rabbakum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan kau bersyirikat, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Jadi luar biasa Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan demikian, bahwa di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala letakkan surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Kalau di sini orang tua disebutkan demikian. Artinya bahwa keadaan kebahagiaan akhirat yang tertinggi yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan pada keridhaan dan kemudian di bawah dan berkaitan dengan kedua orang tua kita. Subhanallah. Maka kalau kita lihat sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian. Suatu ketika Nabi SAW berwasiat kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, suatu ketika nanti sepeninggalku, kalau seandainya engkau berjumpa dengan sahabatku yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Maka Umar terkejut dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Terkejutnya ketika berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, ternyata orang yang disampaikan, yang dikatakan oleh Rasulullah Uwais Al-Qarni itu bukanlah orang dari yang punya kedudukan tinggi di masyarakat. Bahkan terkesan Uwais Al-Qarni ini terlihat seperti orang orang dengan gangguan jiwa, ODGJ gitu. Pakaiannya lusuh, kemudian tidak bertentu, dan kemudian mengembala kambing, dan kambingnya bukan kambing dia. Tapi Rasulullah memberikan nasihat kepada Umar, wahai Umar, sebagai khalifah ketika itu dicarinya Uwais Al-Qarni dan ketemu Uwais Al-Qarni, dan kemudian setelah itu dia bertanya kepada Uwais Al-Qarni, kenapa Rasulullah sampai, wahai Uwais, kenapa sampai Rasulullah memintaku jika bertemu dengan engkau minta doa kepadamu? Apa sesuatu yang istimewa darimu? Dia katakan, saya biasa-biasa saja gitu. Tapi tanya-tanya dan dikorek cerita, ternyata di antaranya adalah bahwa Uwais Al-Qarni ini hidup di masa Nabi SAW, tapi tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Dia mendapatkan kemuliaan, bahkan selevel Umar bin Khattab harus datang kepadanya dan kemudian minta doa. Artinya Bapak Ibu, selevel Umar bin Khattab yang imannya, akidahnya dan amalnya, dan kemudian berjumpa dengan Nabi SAW itu minta doa kepada Uwais Al-Qarni, tentu bukan orang yang sembarangan. Kenapa diminta? Ternyata Rasulullah meminta sesuatu yang mungkin akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak mungkin Rasulullah meminta dia berdoa dan kemudian tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi datang itu karena doanya itu dikabulkan, makanya disuruh Umar datang kepada Uwais Al-Qarni. Ternyata ungkit cerita diketahui. Jadi kenapa sampai Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi? Rasulullah SAW ketika di Madinah itu sudah mendengar tentang Uwais Al-Qarni, bahwa di sana ada seorang yang mengabdikan dirinya untuk ibunya, karena sebab dia menjaga ibunya sehingga dia tidak bisa datang berjumpa dengan Nabi SAW di Madinah. Setiap kali dia berangkat haji dan ingin berangkat ke sana, ibunya bilang, gimana, sudahlah, aku sama siapa di rumah, kata ibu Uwais Al-Qarni. Maka kemudian akhirnya dia urungkan niatnya, gak jadi dia berangkat. Jadi apa yang dikatakan ibunya selalu dia ikuti, apa yang disampaikan ibunya dia taati. Itu Uwais Al-Qarni. Sehingga kemudian dia berangan-angan, bercita-cita, bagaimana caranya. Tak mungkin emakku ini ku tinggalkan di rumah. Kalau aku berangkat, aku harus bawa emakku. Tapi emak sakit, emak tidak bisa berjalan. Maka bagaimana yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Maka dia latihan. Dia beli seekor kambing. Dalam riwayat itu, dalam satu riwayat mengatakan dia kambing kecil dia beli. Dia tabung-tabung dengan hasil kerja dia mengembala kambing, akhirnya dapat dia kambing. Dan kemudian setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong kambing kecil ini naik gunung turun gunung, setiap hari dilakukan begitu.
Sampailah kambing ini besar, itu yang dilakukan Uwais Al-Qarni, tetap menggendong. Orang-orang kampung bingung, ini gimana Uwais Al-Qarni ini? Masak kambing digendong gitu ya. Yang digendong itu anak, yang digendong itu adalah orang. Ini kenapa malah kambing, hewan? Maka dia senyum-senyum saja. Orang enggak tahu apa yang dia rencanakan. Maka ketika waktu sudah tiba dan kemudian dia rasa bahwa dia sanggup, bahkan bobot beratnya itu hampir sama dengan bobot ibunya. Ini dia latih karena dia niat ingin menggendong ibunya dari negeri tempat dia, kalau tidak salah itu Yaman, sampai ke Madinah. Maka kemudian dia datang ke sana. Sebab itulah kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan Uwais Al-Qarni, sehingga dia walaupun tidak dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia dimuliakan dengan cara Khalifah Umar bin Khattab datang dan meminta doa kepadanya. Masya Allah, subhanallah. Begitu luar biasa dahsyatnya pengabdian Uwais Al-Qarni, sehingga itu yang Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, dalam hadis Nabi yang lain bahwa orang tua ini adalah pintu surganya kita. Berapa banyak orang dan kita mungkin mengabaikan orang tua karena kesibukan hari-hari kita, kadang tidak dapat bertegur sapa dengan orang tua. Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, sebelum saya di kemari menyampaikan materi ini, saya WA ibu, saya sampaikan kepada ibu saya, ibu mohon izin karena saya akan menyampaikan materi ini. Materi yang saya bilang mungkin ini agak lumayan berat, karena bukan masalah ilmu, tapi pengamalan. Karena mungkin kita sebagai anak begitu banyak kurang dan begitu banyak kelalaian kita, yang harusnya kita menjaga orang tua, tapi kita melalaikan orang tua dan mengabaikan orang tua. Kita asyik dengan keluarga kita, kita asyik dengan kerja kita, sehingga terkadang kita lupa dengan orang tua kita. Mungkin terkadang kata-kata pernah tersakiti orang tua kita gitu, dan lain sebagainya. Walaupun sesungguhnya ketika seorang itu memberikan waktunya, pengabdiannya kepada orang tua, namun itu tidak mencukupi bagaimana pengorbanan orang tua kepada kita. Maka dari itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada orang yang mungkin mengabdikan dirinya kepada orang tuanya, dan kemudian atau misalnya orang tuanya sudah tiada, atau dia tidak mendapatkan pendidikan dengan orang tua karena orang tua, emaknya, ayahnya harus bekerja dan kemudian dititipkan dengan neneknya, tidak mendapatkan sehari-hari. Maka dalam doa kita itu yang paling penting di situ adalah Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di situ doa itu bukan saja kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar Allah merahmati orang tua kita sebagaimana mereka berkorban ketika waktu kecil, itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun waktu kecil kita tidak bersama orang tua, tapi di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwa ibu kita pernah mengandung kita. Dan itu tidak pernah dipungkiri. Luar biasa pengorbanan seorang ibu yang sejak kita berada di dalam rahimnya sampai terlahir. Kalaupun misalnya ada orang terlahir dan kemudian harus diasuh oleh neneknya, tapi tidakkah anak itu terlahir dari rahim ibunya? Dan kemudian itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian. Maka kalau misalnya orang tua kita, ibu kita sudah mengatakan sesuatu, sudah meminta kepada kita, jangan pernah kita tunda-tunda. Jangan pernah kita tunda-tunda. Ketika orang tua mengatakan begini, sudah tinggalkan semua itu. Ada seorang ulama besar sedang menyampaikan ceramah taujihnya, menyampaikan nasihatnya di depan para jamaah yang besar, dan ini ulama besar. Ketika itu dapat panggilan dari orang tuanya. Dapat panggilan orang tua. Apa panggilan orang tuanya? Hal yang remeh saja, sederhana. Nah, udah kau kasih makan ayam itu, kata ibunya kepada ulama besar ini. Akhirnya karena dapat pesan begitu, maka kemudian akhirnya jamaah itu ditinggalkan ya Pak. Masalahnya dalam sebuah kisah itu pernah demikian. Ditinggalkan jamaah untuk dia balik hanya untuk sekedar ngasih makan ternaknya. Masya Allah. Kenapa? Bukan karena ternaknya itu, tapi karena ibunya yang menyuruh dia untuk memberikan makan
pada ternaknya. Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala letakkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada kedua ibu bapak, bil khusus pada ibu kita. Nah, kemudian suatu ketika itu kan ada sahabat Nabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang harus kuhormati?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Sampai 3 kali, kemudian terakhir adalah ayahmu. Masya Allah. Jadi dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa derajat ibu 3 kali lebih mulia dibanding ayah kita. Maka kemudian wajar kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan seorang ibu ini menjadi kunci, pemegang kunci surga kita, berada di telapak kaki ibu. Jadi jangan pula kita tengok-tengok mana kaki emak, ada surga nggak di kaki itu, ya kan? Begitu juga katanya anak-anak sekarang kan begitu, surga di bawah telapak kaki ibu. Kita ajarkan anak-anak kita demikian agar dia juga menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dia pula tanya, ya mana? Enggak, aku tengok surga itu di bawah telapak kaki ibu. Anak sekarang ini kan logikanya kuat kali. Tidak demikian maksudnya, akan tetapi apa yang dilakukan orang tua, apa yang disampaikan orang tua, keridhoannya itu adalah merupakan sebab bahwa kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu pintu di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti, pintu di mana dengan pintu itu masuk di sana orang-orang yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Ada pintu saum ar-rayyan, ada pintu para penuntut ilmu, ada pintunya orang yang rajin zakat, ada pintu orang yang rajin puasa, tapi ada pintu yang terindah yang Allah siapkan, yaitu pintu birrul walidain, pintu di mana orang-orang mengabdikan dirinya untuk kedua orang tuanya. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, sesibuk-sibuk kita, satu hari kalau bisa ada tegur sapa, telepon orang tua kita di kampung, "Mak, apa kabarnya?" Walaupun setiap bulan mungkin kita memberikan, kirimkan sesuatu untuk emak kita, tapi dalam bayangan yang di orang tua kita itu adalah kabar kita gimana, dan kemudian kita menyapa orang tua kita. Itu paling tinggi dan itu paling terkesan oleh orang tua kita daripada setiap bulan diberikan, dikirim uang dan sebagainya, tapi tidak pernah bertegur sapa dan tidak pernah menelpon orang tua kita. Itu yang paling penting, dirahmati Allah sekalian. Maka kita sebagai orang tua demikian juga Bapak Ibu terhadap anak-anak kita. Maka didik anak-anak kita juga agar mereka taat dan juga mereka berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Bagaimana caranya Ustaz? Maka dari kecil berikan kedekatan kita kepada mereka. Ya, Rasulullah SAW sebutkan bahwa kalau seandainya anak kita sudah masuk usia 7 tahun, suruh dia untuk melakukan sholat. Jadi keimanan-keimanan ini dikaitkan dengan interaksi orang tua, mendidik mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu andil orang tua kita. Jadi hadirkan diri kita untuk membawa mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Luqman itu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, la tusyriku billah. Pernahkah kita menjalin komunikasi, diskusi kita tentang keimanan, tentang hal yang berkaitan dengan akhirat kepada anak-anak kita? Jangan sampai mereka mencari sosok-sosok orang tua yang lainnya selain daripada diri kita, sehingga kemudian nanti mereka merasa tidak dekat dengan kita, mereka merasa jauh dengan kita, dan bahkan mereka tidak pernah mendengarkan apapun dari apa yang nasihat kita dan lain sebagainya. Ini yang kita khawatirkan. Maka itu jalin kedekatan kita kepada mereka. Ramadan ini Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, kesempatan kita dekat dengan anak-anak dan keluarga kita. Waktu sahur kita berkumpul tuh, sahur, makan sahur bersama. Waktu buka bersama, kita ngumpul dengan anak-anak kita. Itu salah satu cara kita, kesempatan kita untuk menjalin komunikasi, keharmonisan, kedekatan dengan anak kita. Seharian kita kerja, mereka sibuk dengan aktivitasnya, kita sibuk dengan aktivitas kita. Tapi ketika Ramadan, dalam saat kita sahur, dalam saat kita berbuka puasa, kesempatan kita duduk bersama, diskusi. Walaupun hal-hal yang sederhana kita tanya,
gitu. Bahkan bagaimana seorang ayah itu menjadi tempat curhatan bagi anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak gadis kita, perempuan kita itu malah mencari sosok-sosok lain menjadi idolanya. Bagaimana anak-anak perempuan kita itu menjadikan kita sebagai ayah ini sebagai tempat curhat mereka. Sehingga kemudian kita itu bisa memberikan, mengarahkan. Kenapa? Karena satu ketika nanti sebagai wali itu akan berpindah ketika kita melakukan akad, Pak, untuk anak kita. Itu dipindah hak wali kita kepada suaminya. Yang bertanggung jawabnya nanti adalah suaminya. Maka kita takut, khawatir jangan sampai ketika nanti mereka sudah berumah tangga, kita khawatir mereka punya suami yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Itu yang kita khawatirkan. Maka jalin komunikasi, jalin diskusi dengan mereka, sehingga mereka kalau ada sesuatu mereka akan tidak sungkan kepada kita. Ini salah satu bentuk bagaimana kita menjalin hubungan itu dalam bentuk kekinian, agar mereka menjadikan kita sebagai sosok utama untuk curhat dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian. Maka dari itu sangat penting Bapak Ibu kita coba cek amal kita dan menjadi muhasabah harian kita. Kalau seandainya hari ini ya kita jauh ya dari orang tua kita, mak kita, apa yang bisa kita muhasabahi untuk kita renungi sehingga kemudian doa-doa kita itu semakin berkesan dalam diri kita. Doa-doa yang kita panjatkan untuk kedua ibu bapak kita, agar rasa birrul walidain, hati kita ini terpaut dengan orang tua kita yang jauh. Di rumah kita ada istri. Ketika istri kita mengandung, maka yang kita bayangkan bagaimana orang tua kita dulu mengandung kita. Kita lihat istri kita begitu susah mengandung anak kita sampai 9 bulan. Tidur pun Pak tak nyenyak. Semakin berat, semakin lama semakin berat. Kanan tak nyenyak, kiri juga tak nyaman dan sebagainya. Begitu susah bolak-balik bangun terkadang. Ketika 9 bulan itu, kadang istri kita muntah ya dan kemudian sebagainya ya, perasaan-perasaan yang tidak nyaman selama 9 bulan itu dilewatinya. Maka terbayang kita juga bagaimana ibu kita merasakan hal yang sama. Ketika itu muncul, tambah bersyukur kita, Masya Allah, istri kita begitu, tentu ibu kita demikian juga sama. Sehingga dengan itu muncul rasa kekuatan, motivasi untuk kita ya, berempati dan kemudian semakin menambah kecintaan kita kepada ibu kita dengan melalui lihat bagaimana keadaan istri kita ketika melahirkan. Masya Allah, luar biasa perjuangan seorang istri ketika melahirkan. Begitu juga ibu kita melahirkan kita, luar biasa. Bahkan mungkin perjuangannya bisa jadi lebih dahsyat, lebih berat dibanding istri kita. Hal-hal itu yang kita bayangkan Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, sehingga kemudian memunculkan diri kita ini sangat-sangat berhutang kepada orang tua kita. Bahkan apapun yang kita lakukan, sebesar apapun pengabdian kita kepada orang tua, sungguh itu tidak dapat bisa membalas kebaikan, pengorbanan orang tua kepada kita. Kadang Masya Allah, kita sudah lahir, anak kita masih kecil, Pak. Istri kita pun tak nyenyak tidurnya, malam harus berjaga. Karena anak-anak biasanya di awal-awal bulan itu, malam itu bangun dan kemudian siang tidur sepanjang siang. Namun malam kadang bolak-balik bangun. Orang tuanya juga bangun, terutama emaknya, bapaknya bagaimana? Kadang ada yang bangun, ada juga yang tetap tidur ya Pak. Masya Allah. Tapi seorang ibu dia enggak mungkin tidak bangun. Belum lagi ketika anaknya sakit, itu paling risau orang tua. Anak kita sakit, yang paling risau itu adalah istri kita Pak, mungkin dibanding dengan kita. Kenapa? Karena dia merasakan ada jalinan yang kuat antara seorang ibu dengan anak. Istri kita begitu lebih merasakan ketika anak kita sakit, di mana mungkin kita. Rasa kasihan itu lebih besar, walaupun terkadang kita itu merasa kasihan dengan anak kita, tapi seorang ibu itu memiliki rasa kasih sayang lebih dibanding kita sebagai ayah dari anak kita sendiri. Tidak bisa dibandingkan. Begitu juga seorang ibu. Walaupun terkadang kita sudah besar begini Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, seorang ibu akan tetap menganggap, memandang diri kita itu, ini anakku gitu ya. Bahkan ketika kadang kita pun lupa, dia masih ingat kita. Sayang itu tidak pernah berkurang untuk kita. Ketika misalnya kita sudah mungkin mandiri,
orang tua juga masih berpikir tentang kita. Ketika kita sudah punya anak, orang tua akan berpikir tentang kita, gimana ya, bisa nggak dia mendidik anak-anaknya. Bahkan terkadang Pak, kalau kita kadang sudah usia begini pun kadang dianggap masih anak-anak gitu. Begitulah perasaan orang tua, ternyata anak kita sudah SMA gitu. Ya, kadang kita nggak sadar, kita pun sebenarnya begitu dengan anak kita. Perasaan kita anak kita tuh masih SD aja. Ternyata anak kita sudah kuliah. Karena perasaan kita tuh anak kita masih anak-anak saja, padahal dia usianya sudah berlanjut. Kita yang semakin tua. Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian. Nah, jadi dengan melihat keadaan itu menjadikan kita kemudian bermuhasabah dan menguatkan dalam hati kita, sehingga kemudian kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian tidak henti-hentinya ya mengabdikan diri kita mumpung orang tua kita masih ada. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, itu seakan-akan sayap kita patah sebelah dan kita tidak punya lagi kesempatan untuk berbuat baik. Sedangkan orang berbuat baik yang paling utama pun belum dapat mampu untuk membalas kebaikan orang tua, konon kita yang orang tua sudah tidak ada, kesempatan itu sudah berhenti. Maka dalam hadis Nabi SAW, bagaimanakah kita menyambung kebaikan orang tua itu? Maka ketika orang tua itu sudah tidak ada, maka kita melanjutkan kebaikan orang tua itu dengan tetap bersilaturahim terhadap orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Dan kemudian jadikan layakkan diri kita ini menjadi orang-orang yang soleh. Sehingga kemudian hadis Nabi SAW mengatakan bahwa idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas, bahwa ketika Bani Adam, anak Adam itu meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali 3. Di antaranya adalah anak soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua ibu bapaknya. Maka tidak ada upaya kita ketika orang tua kita sudah tidak ada ataupun orang tua kita masih ada. Itulah pengabdian kita yang tertinggi, yang mungkin mampu dan mudah kita lakukan adalah selalu mendoakan orang tua kita dalam keadaan apapun. 5 kali waktu sehari semalam kita melakukan sholat, paling itulah saat kita berdoa untuk orang tua kita. Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, bulan 11 ayah kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada sesuatu yang menarik dari anak kami. Dia buat pasang Pak di HP ini foto ayah saya nggak tahu, ternyata dia pasang. Jadi Masya Allah, setiap kali saya buka HP terlihat wajahnya, dan kemudian saya berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu. Ternyata anak saya mengingatkan, ini harus doa terus untuk kakek. Begitu, dengan tidak secara langsung ya, dia membawa kita, mendorong kita gitu. Maka saya bersyukur, dan itu adalah merupakan kesempatan kita, karena orang tua sudah tak ada lagi. Yang mampu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kami ini anak-anak yang soleh, dan kemudian kami layak berdoa kepadamu dan engkau kabulkan ya Allah. Gitu. Maka itu yang dapat kita lakukan, yang paling bisa dan mampu. Karena untuk membalas apapun kebaikan orang tua kita, Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, itu kata para ulama itu tidak mampu kita untuk bisa menandinginya. Enggak mampu kita bisa mencoba untuk, kalau kita mampu Pak, cari beban berat, letakkan di perut kita selama 9 bulan, kemana-mana kita bawa. Kalau mampu kita, hebatlah kita bisa menandingi itu. Kemudian bagaimana menyusu? Itu tak bisa. Oh bapak-bapak, habis hak kita. Begitu, makanya Nabi SAW mengatakan 3 kali ibu ini lebih mulia, karena dia mengandung, menyusui, dan kemudian mendidik kita. Kalau mendidik mungkin bisa, tapi bagaimana dengan hamil? Bagaimana dengan menyusui? Itu yang dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Maka tidak bisa digantikan peran itu oleh ayah. Karena dari itu dimuliakan ibu. Karena daripada itu, ibu juga perlu menjadi orang-orang yang solehah, sehingga kemudian juga doanya juga istijabah, doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peran kita juga sebagai seorang ayah, jadikan istri kita sebagai orang yang solehah, sehingga kemudian dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga untuk anak-anak. Ya, kita berdoa untuk anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka kita titipkan doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita ini sebagai orang yang soleh, dan kemudian karena ibu yang solehah itu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mustajab doanya.
Bahkan para ulama mengatakan bahwa lebih baik daripada 10 orang wali, doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang akhir hayatnya dalam keadaan susah sulit sebelum dimaafkan oleh ibunya. Alqamah sampai mau dibakar, Rasulullah mengatakan, kalau begitu orang tua yang belum ridho kepada dia, kalau begitu kita bakar saja. Maka dikumpulkan kayu bakar sehingga kemudian ibunya bertanya, terakhir kali gimana Bu, ini si Alqamah mau kita bakar saja. Maka kemudian akhirnya luluhlah hati sang ibu, kemudian dimaafkan si anak tadi, si Alqamah, dan kemudian barulah kemudian dipanggil oleh Allah SWT, dicabutlah ruh itu dengan tenang. Karena atas keridhaan orang tua. Luar biasa Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian. Rasulullah walaupun tidak pernah merasakan hidup dengan kedua orang tua ayahnya gitu ya. Tapi Rasulullah sangat begitu rasanya memberikan tanggung jawab kepada umat ini walaupun dia tidak merasakan gitu. Tapi Rasulullah dalam kesempatan mengatakan bahwa ini birrul walidain. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an pun demikian gitu. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu yang kadang tidak berkesan dalam hati kita, itu terkadang tidak bisa nyampe kepada orang yang mendengarnya gitu. Apalagi Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menyampaikan sesuatu yang dia tidak alami, itu sangat berat. Tapi itu dilakukan Rasulullah, diberikan kemampuan Allah SWT, sehingga kemudian para sahabat-sahabat Nabi SAW itu ada yang datang minta nasihat. Satu sahabat ini kadang jawabannya berbeda gitu. Jadi ada orang yang sholatnya kurang, Nabi kasih nasihat, ini as-sholatu ala waqtiha. Ada lagi orang yang mungkin agak malas kerja, datang kepada Nabi, ya Rasulullah minta amalan. Kemudian Nabi SAW menjawab bahwa seorang melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri itu lebih mulia. Maka kemudian akhirnya dia melakukan pekerjaan dari tangannya sendiri, karena mungkin dia tergantung selama ini sama orang lain. Ada orang yang datang mungkin karena khidmatnya kepada orang tua kurang, maka kemudian Nabi melihat, kalau begitu birrul walidain. Ya Rasulullah, siapa yang paling aku hormati? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. 3 kali, kemudian baru bapakmu. Karena Rasulullah ingin menjadikan keridhaan Allah itu ada di keridhaan orang tua. Maka Rasulullah SAW dalam beberapa hadis Nabi SAW, ada 9 hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang itu, yang disampaikan Rasulullah pada sahabat tentang pentingnya kita menjaga perbuatan totalitas kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian, sebagai pendahuluan ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada diskusi dan pertanyaan bisa berkembang. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kita berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada? Yang pertama yang kita lakukan adalah selalu melazimkan doa kita untuk kedua orang tua kita. Pak Ustadz, bagaimana? Apakah harus kita ke kubur orang tua kita? Kalau datang ziarah ke kubur lebih baik. Tapi kalaupun tidak, dari jauh pun doa kita itu sampai, karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita. Tapi terkadang Pak Ustadz, kalau nggak datang ke kubur ini rasanya kurang mantap Ustadz. Iya, kalau itu ya silakan tafadhol. Dan kemudian yang paling penting ketika ziarah kubur itu adalah mengingatkan diri kita sebenarnya kepada kematian. Karena orang tua kita saat ini terbujur dalam kubur, suatu ketika kita pun nanti akan berada di tempat yang sama seperti orang tua kita. Jadi porsi besarnya ketika seorang itu ziarah kepada kubur itu lebih kepada dzikrul maut kepada kita yang masih hidup. Kalau doa dimanapun kita, insya Allah kita berdoa. Kemudian yang kedua, menyambung kebaikan dan amanah serta wasiat orang tua kepada kita. Maka lihat siapa yang punya sahabat-sahabat baik, orang tua kita punya sahabat-sahabat terbaik, maka jalin silaturahim kepada mereka. Jadi sehingga kemudian kita tidak menjadi orang yang lupa atas kebaikan orang tua. Ada orang-orang yang memang perlu kita minta maaf atas kesalahan orang tua kita datang. Bisa jadi ada masalah yang mungkin belum terselesaikan, maka kita selesaikan. Kemudian hutang-hutang orang tua kita, mana tahu ada yang masih tersangkut, maka kita sebagai ahli waris itu berkewajiban untuk membayarkan hutang-hutangnya selagi orang yang tersebut berkaitan dengan orang tua kita itu belum mengikhlaskan meredokannya.
Tapi kalau misalnya mereka ikhlas, alhamdulillah. Dan kemudian selanjutnya mungkin kita beramal yang soleh, sehingga kemudian kita niatkan amal-amal soleh ini, mudah-mudahan itu pahala juga akan mengalir untuk orang tua kita. Tilawah Al-Quran yang kita baca, hendaknya mungkin kita awali dengan mungkin Al-Fatihah. Ada sebagian pemahaman saat kirim Al-Fatihah ini nyampe atau tidak. Ada mengatakan bismillah, baca Al-Fatihah, mudah-mudahan nyampe pahalanya untuk orang tua kita. Atau kita beramal saja, kalaupun tidak pahaman kita tidak perlu mengirimkan Al-Fatihah, maka kita beramal saja niat, ya Allah berikanlah pahala kebaikan orang tua kami terhadap amal yang kami lakukan juga ya Allah. Atau kita sisihkan sebagian rezeki kita dan kemudian kita niatkan wakaf, infak, ataupun itu untuk niat orang tua kita. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kurban juga kita niatkan orang tua? Kurban ini adalah kewajiban untuk kita yang hidup. Jadi kalau sudah meninggal, maka mungkin perkara yang lain saja, sedekah ataupun wakaf, infak yang lain untuk orang tua, sehingga kemudian dia menjadi amal jariah yang terus mengalir kebaikannya untuk orang tua kita. Mungkin itu. Dan kemudian jadilah kita orang tua dan untuk anak-anak kita agar mereka juga menjadi orang-orang berbakti kepada orang tuanya. Sehingga masalah kenapa orang tidak menghormati orang tuanya, bisa jadi orang tua tidak mendidik anak-anaknya agar mereka menghormati orang tuanya. Sehingga kewajiban kita juga sebagai orang tua, karena kebaikan orang tua kita sehingga menjadikan kita ini alhamdulillah soleh, alhamdulillah kita kenal agama, alhamdulillah kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena orang tua itu berdoa untuk kita. Jadi saya teringat guru kami pernah mengatakan, dia ketemu seorang yang mungkin akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sudah malah melintang di dunia yang kelam dan akhirnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, kiai itu nanya, kiai kami nanya gitu, saudara, saya tanya apakah ada kakek nenek dulu orang yang soleh? Kemudian katakan, dia ingat-ingat, ternyata memang betul, ternyata dari ayah kakek-kakeknya itu keturunan orang yang soleh. Sehingga ketika itu dia berdoa untuk anak-anaknya, wa dzurriyyatina rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi akhirnya kemudian itu doanya itu mengalir terus sampai anak-anaknya. Maka dari itu ketika Allah berikan hidayah kepada kita, ini mungkin sebabnya adalah doa-doa orang tua kita kepada kita. Doa Rabbi habli minas solihin. Maka kemudian kewajiban kita juga doakan untuk anak-anak kita, bukan anak kita yang hadir sekarang, cucu kita dan keturunan kita. Sehingga jangan sampai keturunan kita menjadi keturunan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan seperti kemudian akhirnya mereka berbuat baik, amal itu untuk kita, cucu kita berbuat baik karena ayahnya kita didik, anak-anak kita didik, sehingga anak dari anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh. Mereka berbuat baik, kemudian pahala juga untuk ngalir untuk anak-anak kita dan kita sebagai kakek neneknya suatu ketika nanti. Jadi terus begitu. Karena kenapa Bapak Ibu, amal kita ini, lihat usia kita ini enggak banyak, maka kemudian hal-hal yang demikian yang akan melipat gandakan menjadi bonus kebaikan bagi kita nanti di akhirat melalui anak-anak kita. Karena anak itu adalah investasi kita, dan kita merupakan investasi terbesar dari orang tua kita. Gitu. Maka ketika orang tua menginvestasikan kita dalam kebaikan, maka kemudian apa yang kita lakukan kepada anak kita adalah apa yang dilakukan orang tua kepada kita. Mudah-mudahan demikian, insyaallah. Mungkin dalam ayat Al-Quran disebutkan ada ungkapan ihsan, itu diantaranya adalah dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah SWT berfirman, walaupun sini tidak disebutkan definisi ihsan itu, tapi dari sini kita bisa melihat, membaca ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana. Itu ihsana di akhir. Kemudian dilanjutkan ayat itu, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ini ihsan di antaranya adalah jangan sampai kita menolak dengan mengatakan ah. Ini minimal 2 huruf nih, ah saja.
Tapi intinya adalah apa yang dikatakan orang tua kita jangan bantah. Ini salah satu standar menurut Al-Qur'an. Gitu. Wabil walidaini ihsana. Kemudian fala taqul lahumu uffin, kemudian wala tanharhuma. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi kalau di sini lihat itu ucapan. Ya, perbuatan mungkin bisa jadi orang tua kita memaafkan, tapi kalau ucapan yang sudah terucap, ini kata-kata penolakan, kata-kata yang mungkin menyelisihi pandangan orang tua kita. Definisinya bagaimana? Selagi orang tua menyampaikan sesuatu kebaikan dan kebaikan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam tentunya, maka wajib kita untuk mengikutinya. Tapi tidak seperti Nabi Ibrahim yang ayahnya sebagai pemahat patung, yang membuat patung. Nah, ketika itu kita harus menolak, seperti menolak Ibrahim. Ketika seorang tua menyuruh kepada sesuatu yang tak baik dan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan agama, maka kewajiban kita menolak. Ketika itu, di situ, itu yang dibolehkan. Tapi ketika orang tua itu dalam rangka untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan sampai kita menolak hal-hal yang baik yang datang dari orang tua kita. Yang kedua, jangan menghardi, membentak orang tua kita. Kata-kata yang keluar agak kasar, kata-kata yang agak membantah, itu kadang kita tersilap, Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian. Dalam pandangan kita ini yang paling baik. Kemudian orang tua kita dengan keluguannya, dengan mungkin ilmunya yang kurang, sedangkan kita mungkin sudah berilmu, kita kuliah, kemudian kita bergaul, kita memiliki jabatan tertentu, posisi, kita punya pergaulan yang luas, tapi kemudian dengan begitu kita menganggap kita lebih baik daripada orang tua kita, padahal orang tua itu sangat sederhana. Maka jangan pernah kita melebihi ilmu kita itu, karena orang tua itu tidak bisa mengimbangi, ya. Kita nggak bisa mengimbangi, ilmu kita itu nggak bisa mengimbangi begitu luar biasa pengorbanan orang tua kita itu. Maka tundukkan ilmu kita, ego kita, posisi kita, pengaruh kita itu di bawah daripada orang tua kita. Jadi kita seperti datang kepada mereka seperti anak-anaknya yang kecil-kecil dulu. Jangan datang kepada mereka dengan membawa pangkat kita, membawa posisi kita, membawa ilmu kita, membawa harta kita, yang kita bangga dengan harta kita. Tapi kita hadir kepada orang tua kita dengan penuh kerendahan hati kita. Apalagi zaman hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat berita, Masya Allah, begitu banyak orang anak-anak yang mengabaikan orang tuanya, menelantarkan orang tuanya. Bahkan kadang Masya Allah, keinginan anak tidak terpenuhi, tidak bisa dapat dipenuhi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena pergaulan anak yang luar biasa gitu. Kawan yang punya HP, sana punya HP, ini punya HP. Kawan yang punya kereta, sana punya kereta. Dia pengen juga punya kereta, tapi orang tuanya hidupnya dengan pas-pasan. Dia akhirnya kemudian kecewa dengan orang tuanya gitu. Kenapa Allah berikan kelebihan yang lain? Kenapa tidak kepada orang tuanya? Karena ketika itu sampai di situ dia tidak memahami bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian untuk dia menundukkan diri dia di bawah daripada kedudukan orang tuanya. Ketika dia ridho terhadap apa keadaan orang tuanya, maka dia melewati ujian itu. Bukan apa yang dimiliki kemudian didapatkan, akan tetapi bagaimana ketika dia menundukkan diri dia, merendahkan diri kita, dia di bawah orang tua dia. Inilah namanya ihsan. Jadi lebih banyak porsinya kalau dalam ayat ini berkaitan dengan kata-kata, membentak, menghardik, ya, dan kemudian ujungnya adalah berkata yang karimah, qaulan karimah, dan kemudian berkatalah kepada mereka, wa qul lahum qaulan karimah, katakanlah kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang merendah, gitu Bapak Ibu. Mungkin itu ya, insyaallah. Allah. Baik Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian. Sebelum kita berdoa, kita melihat begitu banyak kisah kesuksesan seseorang disebabkan oleh doa orang tuanya. Kalau kita lihat asatidz kita, Ustaz Adi Hidayat, itu karena doa ibunya. Kemudian Ustaz Abdul Somad, itu karena cerita ibunya luar biasa. Kita bisa rujuk pada ceramah-ceramah beliau yang menyampaikan bagaimana keadaan orang tuanya.
dan kemudian ada seorang ustaz yang kemudian menjadi mualaf dan akhirnya berbuat baik kepada ibunya walaupun ibunya masih dalam keadaan kafir, yaitu Ustaz Nababan Samsul Rifin Nababan. Dan kemudian akhirnya di ujung-ujung ya kehidupan ibunya akhirnya masuk Islam karena kebaikan anaknya Ustaz Samsul Arifin Nababan yang terus berkhidmat kepada orang tuanya, tidak pernah mengajak orang tuanya untuk masuk Islam, tapi hanya berbuat baik saja orang tuanya. Bahkan di antara anak-anaknya itu Ustaz Arifin Nababan itu lebih punya kepedulian dibanding anak-anaknya yang lain. Walaupun dalam kondisi yang susah, dalam keadaan berat, tapi dia tetap berbuat baik dan akhirnya kemudian mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Para ulama terdahulu sebab doa ibunya maka kemudian diberikan keberkahan. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diberikan kemuliaan itu karena doa-doa ibunya dan ulama-ulama yang lainnya. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin mati Allah sekalian, kita doakan anak-anak kita dan jadilah kita menjadi orang tua yang dapat memberikan suri tauladan ya untuk anak-anak kita, sehingga itulah kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada ibu bapak kita sehingga